Kang, ini anginnya gimana nih Kang? Wah, ini anginnya Luar biasa ya. luar biasa ini. Sampai tergoyang semuanya. Ini pohon goyang semuanya, kenceng sekali. Sebelum kita naik ini cuacanya bersahabat Pak nih. Ya, bersahabat banget, sejuk lah, sejuk kayak kulkas dingin. Jadi rencana kita sekarang kemana Kang? Ke sebuah hutan ya, Ya, yang banyak kabar-kabarnya. ya, ya banyak kabar-kabarnya. Ada yang pernah dibawanya bunuh diri, Waduh, wanita gitu kan. ya betul. Penampakan anak katanya sih, konon katanya. Ya, Banyak pendaki yang melihat gitu. ya banyak. Ini kan Beberapa teman-teman orang ya banyak orang yang lihat ya. Jadi teman-teman tempat ini tuh tempat untuk camping. Di sana tuh Gunung Burangrang sampai situ Lembang. Jadi kedepannya itu udah hutan belantara. Dan ini checkpoint 1 Kang ya. ya. Di sini jalan pertama lah, gerbang sebelum kita masuk. Oke, kita lanjutkan. Oke, lanjut. Kang Pras, bagaimana hari ini? Oh, hari ini baiklah. Kedinginan, cuma Dinginan. cuaca ada hujan-hujan nih dari tadi sore ya. Iya, kita sebelum berangkat tadi hujan. Iya. Jadi agak lembab, tapi ya nggak apa-apa lah, kita sambil jalan-jalan lah kan, Ya. refreshing juga. Refreshing ini. Kita nih ada di bukan di puncak ya ini sebetulnya. Di mana kita sekarang Kang Pras? Ini nih sedang di lereng gitu. Lerengnya, Ya, jadi Lereng gunung. nggak sampai puncak gitu. nggak sampai puncak nih. Nggak sampai puncak, cuman ya karena cuaca juga gitu ya. Iya. Ini sampai bunyi angin aja ini Kedengar terdengar ya? ya. Kang, selama naik gunung ada cerita apa aja tuh? Kan kalau kita pergi ke outdoor ya, di luar rumah Ya. gitu, di daerah-daerah kayak gunung, hutan gitu, itu kan udah pasti banyak tempat yang sepi, gelap gitu. Ya. Nah, selama Kang Pras bertualang, ada pengalaman apa yang pernah dialami? Seperti yang teman-teman tahu, setiap pendaki biasanya selalu membawa cerita setiap dia turun dari gunung atau keluar dari hutan. Ya. Jadi ada aja cerita gitu yang berhubungan dengan yang tidak bisa dijelaskan atau Di luar nalar di gitu ya. luar nalar. Betul, itu banyak sekali Kang Pras. Banyak sebetulnya. Dan Kang Pras bisa dibilang pendaki yang udah lama juga. Selama ini ada nggak Kang yang pernah dialami yang nggak bisa dijelaskan ini apa gitu? Ya. Jadi itu asli ada Kang atau enggak atau gimana kalau menurut Kang Pras? Enggak sih. Sebetulnya Kalau menurut enggak saya, ya? enggak. Karena kalau orang sehat normal gitu, Iya. itu ngelihat biasa-biasa aja, terus Iya. nggak ada pikiran negatif. Justru yang berpikiran negatif itu yang terbawa dengan pikirannya, yang terjadilah seperti yang di pikirannya gitu. Sugesti gitu Kang bukan? Sugesti bisa dikatakan. Jadi sugesti. teman-teman kalau di sini Kang Pras pengalamannya tuh udah sebagai informasi juga udah lama banget dia naik gunung, udah hampir banyak gunung yang udah dia daki di Indonesia, dan kita dengar langsung dari sumbernya ya teman-teman, kita nggak nyeting atau gimana Kang ya. Kita langsung dengar dari sumbernya yang emang pelaku Ya. pendaki, ternyata kebanyakan itu adalah halusinasi Kang Ya, berarti. halusinasi. Sebetulnya ya saya juga nggak se-Indonesia banget gitu. Cuman Iya. yang saya rasain kalau selama jalan-jalan atau nggak usah ke gunung gitu, ke bukit juga, Iya. orang kadang kala gitu ya lagi ngetrek atau lagi jogging atau apa gitu, Iya. suka melihat kejadian begini-begini atau gitu, ini ada itu. Salah, karena lelah, rasa lelah itu. Karena lelah. Karena Kang. lelah. Itu harusnya Iya. kan istirahat, minum itu jangan sampai kurang. Iya. Gitu. Sebetulnya cerita banyak, ini kejadian ya. Itu kan masing-masing pribadi itu lain, tidak menghormati alam gitu loh. Kalau dia ngeliat Pendakinya ini, ya, ngeliat itu, ada ya, penampakan, ada mungkin penampakan atau gimana, misalnya ada yang tersesat gitu. Jangan membawa yang tidak gitu kan. iya, Sebetulnya kan itu dari sikap pribadi, perilaku si pendakinya ya pendakinya. berpengaruh juga ke Ya, berpengaruh ya alam sekitarnya ya, ya. alam sekitar, karena merasa ini bener nggak, ini takut nanti Belum naik juga udah Iya, ada sugesti udah ya. ada sugesti. Nah, itulah Itu yang bahaya ya. itu yang bahaya, yang membuat kejadian terjadi ya itu karena sugestinya itu Jadi gitu. pada akhirnya bukan hanya penampakannya aja Kang ya, terus Ya. yang pasti bisa membahayakan si pendakinya ya. Ya, si pendakinya juga. Kalau kita udah negatif thinking dari ya, awal.
dengan lingkungan setempat yang kita lewati itu udah negatif, tidak menghargai, tidak ya, sopan gitu tidak ya. sopan atau apa. Betul. Kita harus menghargai, meskipun kayak gimana ya, kita menghargai lingkungan setempat gitu. Ya, karena di alam sekitar itu, di alam liar seperti itu kan makhluk hidup semua Kang ya. Iya. Ada pohon, ada hewan, Iya, ada, dan itu pun harus dihargai, harus dihormati juga harus ya. dihormati. Ya juga sih, dia akan ngerespon positif kalau Ya, kita positif, kalau kalau kita negatif negatif ya negatif juga. gitu. Oh, iya. Itu ada penjelasan logis juga Kang ya berarti ya. Iya, sebetulnya kenapa ada kejadian mau ada bencana misalkan di pinggir laut, Ya, takut sama nanti ada banjir dari laut gitu Laut. kan. Tapi di gunung pun kenapa tidak gitu, banjir bandang banyak, bisa ya, lebih bahaya juga lebih ya. bahaya. Betul. Sama Iya, itu karena apa? Karena orangnya iya, iya. tidak memelihara lingkungan. Dan sebetulnya ada pencegahan, kita bisa mencegah ya, kita tahu situasi alam bakal gimana ya, kita jaga-jaga juga gitu. Jadi sebetulnya kalau kita pikiran positif ya kejadiannya positif, nggak ada yang pikiran negatif ya jadinya negatif, karena Iya. takut ini akhirnya terjadi. Iya, betul. Tapi kalau kita mau berserah gitu, ikhlas segala sesuatu, Iya. aman-aman aja ya aman Iya. gitu. Pasrah Jadi, dengan yang maha kuasa lah ya. iya. Kita Jadi, kenapa harus takut dengan di luar di luar yang maha itu, kuasa ya? nah, Kita harus takut iya, hanya karena kepada kita- satu aja kan. Iya, pencipta kita tuh lebih besar dari alam sekitar gitu Betul. kan, karena dia itu menciptakan semuanya. Menciptakan. Kenapa kita takut gitu loh? Yang bikin ini tuh, yang bikin tanah, yang bikin bukit, bikin gunung itu lebih besar. Berarti ada yang lebih besar, itu yang kita takutin, bukan sama alam sekitar. Alam sekitar itu kita hanya Jaga ya. dijaga dan menghargai, Iya, menghormati. dan harus dihormati, dipelihara, Betul. bukan dianeh-aneh ini. Jadi kuncinya mah kita harus positif Kang ya kalau Positif, naik positif. gunung, betul. Naik gunung itu harus positif, Iya. stamina bagus, jangan lupa makan. Jangan lupa makan. Air minum jangan kurang, nanti terjadinya pusing, udah gitu kekurangan dehidrasi, Halusinasi, kayak ya. gitu, halusinasi. Karena dehidrasi kan sebetulnya ya. Dehidrasi itu wah, parah banget. Iya, bisa lihat Itu, yang aneh-aneh oh, jadinya kan. oh, lihat yang aneh-aneh, terus ini kok miring, ini pohon bergerak, ini kok kayak melambai-lambai pohon, padahal itu melambai-lambai, ini ada makanan, karena udah lapar gitu kan. Ada makanan enggak gitu, karena Iya. pikiran udah kacau Udah gitu kacau sebetulnya yang ngebuat itu. kan. Ya, jadi Betul. kalau kita mau memanjat ya kita bersyukur dulu kita udah nyampe, hargai lingkungan setempat, Betul. gunung setempat, apapun. Kalau kita misalnya mau ngambil ya bilang saya Permisi mau dulu ya. permisi dulu, hanya bilang saya mau ngambil, bilang aja gitu, saya mau ngambil ini secukupnya, jangan diambil semua atau Semuanya. gimana gitu. Jangan serakah gitu kan. Jangan serakah, sebetulnya secukupnya. Intinya Naik gunung mah jangan loba gaya ya gitu ya. jangan lupa gaya. Si hilang gitu. Iya, silang, jangan terlalu sama ego juga, kita ngejar gengsi, Iya. salah. Salah. Kalau misalkan kita untuk menikmati gunung, jangan sampai puncak juga. Ya kenapa nyaman? Kan itu kita menikmati, Iya. bukan hanya wah Di aku udah puncak, sampai puncak iya. gitu. Salah gitu. Mm. Tapi sampai puncak terus kita kekurangan oksigen, gimana? Bisa Bahan bakar. tewas ya, betul. Iya, bahan makanan habis. Kan Iya. kita menyiksa diri sendiri. Iya. Intinya kita itu kesanggupan kita dengan lihat kelengkapan kita, bisa lanjut apa tidak. Kalau nggak bisa jangan terlalu memaksakan diri gitu. Jadi pesan-pesannya pesan-pesannya untuk ya teman-teman yang mau naik gunung tapi takut kan gitu. ya kalau takut ya nggak usah takut, Harus dilawan rasa harus takut mah ya. dilawan gitu. Karena alam mah nggak akan menggigit ya, Iya, nggak akan menggigit. tapi menyediakan banyak hal Iya. untuk kita. Ya intinya jadi apapun nggak usah khawatir, wah nih bakal bikin mati, justru ya saya takutkan itu justru manusia itu bisa bikin mati. Kita nggak tahu lagi tidur ditusuk, diambil barang-barang kita. Betul, lebih Itu bahaya. itu lebih bahaya. Yang bahaya lagi gardu listrik dipegang, itu bahaya sekali kan. Pesannya tetap positif, kalau Ya. mau naik jangan ragu Kang Ya, ya. Dan kalau jangan naik, merusak ya. ya jangan merusak. Jangan sombong, lalu jangan takabur ya. Ya jangan takabur. Kita Ya. itu refreshing, Enjoy di menikmati, jalan. enjoy gitu. Ya. Bukan wah ini bakal ini di sana di atas ya karena mereka juga kalau sanggup ya silakan, ya monggo wae gitu kan. Monggo. Mau gimana ya terserah. Betul. Yang penting kita lihat kelengkapan gini, terus harus misalkan bawa temen, Ya. kita jangan ego pengen lari cepat atau gimana, karena lihat diri Iya. kita wah bagus, kita bisa lanjut terus Iya. terus teman dibiarin, itu Jangan salah. lupa sama teman ya. Iya, betul. jangan lupa. Harus ngebantu Heeh. teman. Nah Iya. itu banyak kejadian ya seperti itu. Iya, makanya ada yang hilang ya. Ada yang Nah, hilang. Kang, untuk yang masalah
pendaki hilang, saya juga mau menanyakan hal yang sama juga. Ya, Menurut Kang Pras gimana? Menurut Kang Pras tentang kenapa sih pendaki di gunung bisa hilang? Tapi teman-teman akan diupload di video selanjutnya. Jadi pesannya Kang Pras? jangan lupa makan, sehat selalu kalau mau berangkat, jangan takut apapun, hormati lingkungan, jaga lingkungan. Jaga lingkungan. Ya, jangan buang sampah sembarangan. Oke. Nikmati hidup. Nikmati hidup. Mantap. Terima kasih kawan.